Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Yesus sebagai nabi. Lanjutan renungan pagiku hari ini, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Janji Allah sepihak mengutus seorang nabi seperti Musa. Teologi Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah satu, seorang nabi; dua, sebagai seorang imam agung; tiga, sebagai anak manusia tanpa dosa; empat, sebagai juru selamat; lima, sebagai seorang raja. Ulangan pasal 18, testing seorang nabi. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan kuucapkan, akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, nabi adalah pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Menurut beberapa sumber, nabi adalah orang yang bertugas menyampaikan pesan dari Tuhan. Biasanya mereka berkata atas otoritas dari atas. Akibatnya, walaupun pesannya tidak enak, tetap harus disampaikan. Tidak semua yang mengklaim membawa perkataan Tuhan adalah nabi. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan akan adanya nabi-nabi palsu. Siapapun yang mengaku nabi bisa diuji perkataannya, bisa diuji apa yang diucapkannya. Caranya, satu, perkataannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang sudah diucapkan sebelumnya. Dua, membawa tanda-tanda supranatural, misalnya mujizat atau nubuat, ramalan yang pasti terjadi, yang terbukti beberapa waktu kemudian. Tentu saja nubuatnya itu, ramalannya itu tidak boleh ambigu dan harus itu terjadi. Testing seorang nabi. Satu, harus dari bangsa Israel. Dua, harus firman Tuhan yang disampaikan berupa perintah, teguran, dan nubuat. Tiga, harus menggunakan nama Tuhan. Empat, harus digenapi apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan. Jika sebaliknya, bukan dari bangsa Israel, perkataannya hanya ucapan manusia, walaupun pakai demi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jika tidak terjadi, tidak digenapi, itulah nabi palsu. Hanya menipu umat, memberi harapan kosong, PHP. Nabi seperti itu tidak usah didengar, bahkan harus dilawan. Itu firman Tuhan ya. Jangan gentar kepadanya. Yesus adalah nabi yang dijanjikan
yang dinubuatkan. Dia dari bangsa Israel. Oke ya. Yang kedua, dia menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Dia membuat mujizat, tanda-tanda yang ajaib. Apa yang dibuat Yesus itu terjadi. Jadi Yesus adalah nabi, imam, manusia tanpa dosa, juru selamat dan raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Sehat, sehat, sehat. Sehat semuanya. In God we trust. In Jesus we are saved. For God is nothing impossible. With God we are. Without God we are nothing. With God we can do anything. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah. Pecut untuk lebih maju, lebih kencang. Yesus pembebas bagi kita sekalian. Pahlawan keselamatan kita. Dan pada kali ini Yesus sebagai nabi yang menyampaikan firman Allah. Haleluya, bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.